Pertama, kearifan lokal. Pengembangan budaya berbasis akhlak mulia dimaksudkan justru agar budaya lokal itu tidak hilang. Inti pribumisasi Islam adalah kebutuhan, bukan untuk menghindari polarisasi antar agama dan budaya. Sebab polarisasi demikian memang tidak terhindarkan. Apabila kita tengok sejarah perkembangan Islam di Indonesia, dakwah yang dilakukan oleh para dai yang membawa Islam ke Indonesia selalu mempertimbangkan kearifan lokal local wisdom yang menjadi realitas kebudayaan dalam masyarakat Indonesia. Keindahan Islam terdapat 3, yaitu bentuk kesalahan, akhlak mulia, dan keimanan. Para ulama menjelaskan keindahan itu wujudnya terefleksi dari akhlakul karimah dan secara batiniah ada sikap wisdom kearifan. Local wisdom adalah ekspresi dari keindahan yang tercermin dalam aturan, norma, moral, etik yang ada di suatu masyarakat. Misalnya local wisdom dalam konteks Nusantara, ajaran-ajaran martabat dalam tarekat syatariah, cara penyampaiannya selain dengan dizikir dan lain-lain. Agama dan nasionalisme. Perkembangan agama dan budaya selalu berkaitan dengan peran negara. Dulu, sekarang pun di berbagai wilayah masih berlangsung, negara diperankan oleh kekuatan suku dan dinasti. Terhadap eksistensi agama, negara bisa berperan sebagai pendukung dan pelindung, namun bisa juga sebagai penghalang dan penindas. Di zaman modern, kekuatan suku dan dinasti sebagian besar telah digeser oleh posisi negara yang sebagian menerapkan sistem demokrasi. Fenomena nasionalisme yang muncul di zaman modern menampilkan karakter dan wajah yang tidak monolitik. Nasionalisme merupakan ideologi baru yang tidak dikenal pada abad pertengahan. Misalnya, nasionalisme Indonesia jelas berbeda dari nasionalisme Turki yang secara etnis homogen. Bangsanya Turki dan negaranya juga Turki. Islam di Turki menjadi identitas bangsanya yang punya akar tunggang sejarah kejayaan di masa lalu, semasa Ottoman. Namun, pada zaman Turki modern, posisi negara sangat kuat dalam mengontrol warganya, terutama di era Kemal Atatürk yang mendirikan republik dengan kawalan bayonet. Indonesia bukan nama sebuah etnis, melainkan lebih berkonotasi letak geografis, Indos dan Nasos, sederetan pulau di Lautan Indi, dekat benua Indi. Meski umat Islam sebagai warga mayoritas Nusantara, namun pada akhirnya Indonesia mengambil bentuk republik dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, peka terhadap kelestarian lingkungan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan kelebihan, memiliki akal untuk berpikir, kita harus saling menjaga alam semesta yang ada di jagat raya ini. Karena Tuhan telah memberikan anugerah kepada kita semua. Kehidupan manusia seperti sumber mata, air tidak menjadi kering. Menurut K. S. Ibrahim ayat 32, sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Misbah, karya Am. Quraisy Shihab ayat tersebut menjelaskan bahwa hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Semesta ini tidak boleh berlebihan atau boros karena orang yang berlebihan atau boros tidak disukai Allah SWT. Menurut K. S. Al-Isra ayat 27 ditafsirkan oleh Al-Misbah karya M. Quraisy Shihab ayat tersebut menjelaskan agar tidak menjadi manusia pemboros, karena pemboros adalah sifat setan. Keempat, larangan Islam mengkonsumsi khamar dan narkoba. Islam pun melarang umatnya mengkonsumsi narkoba. Menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan zat yang dapat menghilangkan akal. Besar bahayanya terhadap eksistensi masyarakat manusiawi seluruhnya. Karena itulah pembuat syariat mengharamkannya dan sangat keras dalam pengharamannya, serta menurunkan beberapa hukum berkenaan dengannya untuk menangani kondisi bangsa Arab waktu itu yang sudah kecanduan khamar. Kemudian dia turunkan tentangnya ayat pengharaman atau sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Ma'idah
90. Kelima, larangan Islam tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Menurut Imam Nawawi dalam Mufadli 2012/138. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Sedangkan di negara Indonesia ada yang menggunakan istilah akil balik. Pergaulan bebas anak usia remaja pada era milenial masih menjadi polemik. Faktor-faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas disebabkan oleh: pertama, orang tua yang kurang memperhatikan anaknya. Kedua, orang tua harus mengerti dasar-dasar pendidikan. Ketiga, pengisian waktu luang dengan teratur. Keempat, membentuk markas-markas bimbingan. Kelima, pengertian dan pengalaman ajaran. Keenam, larangan Islam tentang korupsi. Pandangan Islam terhadap korupsi. Istilah korupsi adalah riswah yang artinya suap, sarakah yang artinya pencurian, al-ghaisi ataupun al-ghulul yang artinya penipuan, dan hianah yang artinya pengkhianatan. Keempat, istilah ini adalah merupakan bahasa moral. Secara teoritis, kedudukan korupsi dalam hukum Islam adalah merupakan tindakan kriminal yang dalam istilah Islam disebut dengan jinayah dan atau jarimah. Asas legalitas hukum Islam tentang korupsi sangatlah jelas dan tegas. Ia merupakan suatu tindakan pencurian. Perlindungan terhadap harta adalah merupakan salah satu pokok pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam yang terkenal dengan Asasul Khamsah, prinsip-prinsip yang 5, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan atau kehormatan, dan memelihara harta. Selain itu, korupsi adalah salah satu bentuk pengkhianatan terhadap agama, sebab ia mengkhianati amanah yang dibebankan di pundaknya. Ia juga menyelewengkan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, ia harus dihukum dan diberikan sanksi hukum yang jelas dan berat. Atas dasar penjelasan-penjelasan tersebut di atas dan menghubungkannya dengan sumber-sumber hukum Islam, baik yang tertuang dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi hukumnya adalah haram. Keharamannya ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sekian video pembelajaran ini, terima kasih.